Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis konstruksi. Tahukah kamu, jenis-jenis konstruksi bangunan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu konstruksi gedung, konstruksi jalan, konstruksi jembatan, dan konstruksi irigasi. Yang pertama, ada konstruksi gedung. Pembangunan konstruksi gedung dimulai dari struktur bawah, yaitu fondasi, yang merupakan salah satu struktur penting dalam konstruksi gedung. Nah, berdasarkan kemampuan menerima beban dan penyaluran ke tanah, fondasi terbagi menjadi dua. Ada fondasi langsung, yaitu seperti namanya, fondasi ini langsung menumpuk tanah dasar sebagai pendukungnya. Kemudian, ada fondasi tidak langsung, yaitu fondasi yang memerlukan perantara untuk menyalurkan beban ke tanah dasar. Lalu, berdasarkan kedalaman dari permukaan tanah terbagi menjadi dua pula, yakni fondasi dangkal yang kedalamannya lebih dari 1,5 meter. Yang kedua, ada fondasi dalam, kedalamannya lebih dari 4 meter dan digunakan pada bangunan besar atau bertingkat. Kemudian, yang terakhir, berdasarkan bahan dan bentuk konstruksinya, terbagi menjadi 6, yakni sebagai berikut. Selanjutnya, pada konstruksi tangga bangunan terdiri dari kolom dan balok. Kolom merupakan batang tekan vertikal yang berfungsi memikul beban dari balok dan meneruskannya ke pondasi. Lalu, berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua bagian, yaitu kolom struktur dan kolom praktis. Nah, bisa terlihat pada gambar, kolom struktur memiliki bentuk lebih besar daripada kolom praktis, dan kolom praktis pun bentuknya tersembunyi atau menyatu dalam dinding. Berdasarkan bentuk tulangannya, kolom terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Nah, sekarang kita masuk ke struktur balok. Balok berfungsi sebagai pengikat kolom serta membagikan beban dan gaya ke kolom. Balok terbagi menjadi dua bagian, yaitu balok induk dan balok anak. Balok induk digunakan untuk menghubungkan antar dua kolom dan menyalurkan gayanya ke kolom. Ukurannya pun lebih besar dari balok anak. Sementara itu, balok anak digunakan untuk menghubungkan antar dua balok induk dan menyalurkan beban atau gaya dari plat ke balok induk. Nah, struktur gedung paling atas ada kerangka atap. Kerangka atap memiliki fungsi untuk melindungi bangunan. Salah satu bagian dari kerangka atap yaitu penutup atap. Contoh-contoh bahan penutup atap terlihat pada gambar. Selain penutup atap, bagian lain dari kerangka atap yaitu kuda-kuda, gording, kasor, dan reng. Sekarang kita masuk ke jenis konstruksi yang kedua, yaitu konstruksi jalan. Jalan merupakan akses transportasi yang penting dalam sebuah pembangunan. Jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di permukaan tanah. Struktur jalan terdiri dari badan jalan. Kemudian ada ambang pengaman. Lalu ada perkerasan jalan, yakni lapisan konstruksi jalan yang berada di atas tanah dasar. Dan ada tanah dasar, yaitu lapisan tanah untuk pemasangan perkerasan jalan. Nah, kita lanjut ke bagian-bagian jalan. Yang pertama ada rumaja. Kepanjangannya yaitu ruang manfaat jalan. Yang kedua ada rumija. Kepanjangannya ruang milik jalan. Di dalamnya terdapat bagian-bagian rumaja ditambah dengan kebutuhan ruang untuk penempatan utilitas, fasilitas, dan pengamanan jalan. Lalu, yang terakhir ada ruasja, yaitu ruang pengawasan jalan. Di dalam konstruksi jalan juga terdapat klasifikasi jalan, yaitu jalan arteri untuk perjalanan jarak jauh, lalu ada jalan kolektor, jalan lokal, dan ada jalan lingkungan. Pada konstruksi jalan juga dapat menggunakan berbagai jenis material, salah satunya seperti paving block, beton, dan aspal. Selanjutnya ada konstruksi jembatan. Jembatan berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus. Struktur jembatan meliputi struktur utama dan pendukung. Pada struktur utama terdiri dari struktur atas atau superstruktur yang bagiannya yaitu geladak atau dek dan sistem lantai. Lalu ada struktur bawah atau substruktur yang bagiannya yaitu gelagar atau girder, pendukung bagian tengah seperti pier, bearing, bentiang dan kolom, kemudian ada abutment. Dan struktur pendukungnya terdiri dari dinding penahan, sambungan ekspansi, dan pagar terali pengarah.
Kemudian ada klasifikasi jembatan. Nah, berdasarkan material strukturnya terlihat pada gambar-gambar berikut. Nah, gambar-gambar ini merupakan klasifikasi jembatan berdasarkan penggunaannya. Dan yang terakhir ada bentuk dan tipe jembatan. Berdasarkan bentuk dan konstruksinya terdiri dari jembatan lengkung atau arch, jembatan rangka atau truss, jembatan beton atau beam, jembatan gantung atau suspension, dan jembatan kabel atau cable stay. Nah, jenis konstruksi yang terakhir ada konstruksi irigasi. Konstruksi ini diperlukan untuk menunjang pengambilan dan pengaturan air irigasi. Pada sistem irigasi terdapat 3 macam. Yang pertama, sistem gravitasi yang memanfaatkan sumber air yang secara gravitatif mengalir ke petak sawah yang ada di dataran rendah. Yang kedua, ada sistem pasang surut yang memanfaatkan aliran sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Dan terakhir ada sistem pompa, di mana pada sistem ini menggunakan pompa air modern yang dapat digunakan kapan saja tanpa harus menunggu air mengalir. Kemudian ada jaringan irigasi yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada jaringan irigasi sederhana, di mana pembagian air diatur melalui penjadwalan, persediaannya melimpah, serta teknis pengairannya tidak sulit. Lalu ada jaringan irigasi semi-teknis yang sistemnya sama namun digunakan untuk lahan yang lebih luas dengan dibangunnya jaringan irigasi permanen. Dan terakhir ada jaringan irigasi teknis dibangun dengan memisahkan saluran air pembawa air dan pembuangan air. Setelah itu kita masuk ke struktur konstruksi irigasi. Konstruksi irigasi ini sendiri terbagi atas konstruksi utama dan pelengkap. Konstruksi utamanya terdiri dari bangunan pengelak yang berfungsi membelokkan air sungai ke jaringan irigasi. Lalu ada bangunan pengambilan, yaitu pintu air yang berfungsi untuk mengatur volume aliran air. Kemudian ada bangunan penguras, dan yang terakhir ada bangunan pelindung. Sementara itu, konstruksi pelengkap dari irigasi terdiri dari bangunan pengukur debit dan jembatan di atas bendungan. Ya, sekian video dari saya. Terima kasih.